Kalau boleh tahu mungkin trennya akan meningkat atau Oke, kalau lihat kondisi saat ini itu kita cukup positif akan lebih baik ya. Nanti kita akan lihat mungkin sekitar Januari atau Februari. Mudah-mudahan sih bisa at least sama atau mungkin sedikit lebih tinggi dari. pertanyaannya atau ke sisi lagi enggak? Ini oke, jawaban saya adalah kita selalu terbuka dengan semua kemungkinan itu ya. Ya, sebenarnya kan cara kita untuk expand itu banyak. Ya, kita bisa expand dari BSD City-nya sendiri. Alasan kenapa teman-teman investor nih bisa mempertimbangkan BSD sebagai salah satu alternatif untuk investasi. Oke, untuk saham pertimbangannya kalau saya yang paling jelas adalah land bank yang dimiliki BSDE itu masih ada 5.200 hektar. Dengan nilai per meter persegi itu juga kalau dihitung per meter persegi harga jualnya berapa secara rata-rata. Kali ini kita mau bikin segmen baru di channel YouTube Rifan Kurniawan. Nah, judulnya saya kasih nama Behind the Tickers. Nah, sesuai dengan judulnya, kita bakal ngupas abis strategi ataupun update informasi terbaru ya, serta strategi ke depan seperti apa dari emiten yang akan kita undang. Nah, di episode kali ini kita mengundang PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE. Kenapa? Karena ini bertepatan dengan penurunan suku bunga ya. Jadi belum lama ini The Fed nurunin suku bunga 25 BPS. Bank Indonesia juga udah turunin suku bunga 5 kali di tahun 2025 ini. Dan rasanya sektor properti ini akan kebagian angin segarnya. Nah, benar atau tidaknya langsung aja hari ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Ricardo Arif Darmawan ya. Beliau adalah Corporate Secretary dan juga Head of Investor Relation dari BSDE. Selamat siang. Selamat siang Pak Rifan. Dan juga Pak Michael Liputra sebagai Investor Relation dari BSDE. Thank you udah diundang ya. Thank you juga Pak Michael dan juga Pak Ricardo. Nah, jadi kita langsung to the topic ya Pak ya. Ini soalnya banyak teman-teman yang curious nih Pak. Ini kan suku bunga baru turun ya kan, dan ini kan ISG udah 8.100 ya. Udah biasa Ya kan. Banyak saham-saham yang udah mencapai all time high. Cuman kan kalau kita lihat secara industri atau sektor, mungkin properti belum terlalu diapresiasi gitu kan. Nah, kita pengen bahas nih ke depannya seperti apa, apakah ada opportunity. Nah, tapi sebelum ke sana mungkin saya pengen tanya dulu nih ke Pak Ricardo dan Pak Michael mengenai sektor properti di Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Sekarang tuh apakah masih tough? Apakah sudah mulai bangkit? Soalnya kalau saya lihat di laporan keuangan tuh agak mix gitu Pak. Jadi sekitar 78 emiten, itu 26 emiten labanya meningkat, 23 labanya turun, malah 29 emiten nih masih rugi gitu. Ya. Bingung gitu kan. Nah, boleh mungkin Pak Ricardo silakan Pak. Ya, makasih Pak Rifan. Saya rasa kalau BSDE sih pasti laba ya, nggak rugi ya. Oke, memang tahun ini tahun yang cukup berat buat industri properti karena kan kita tahu ekonomi juga masih, terutama di first half ya, itu kan masih kurang baik ya. Dan kita lihat begitu banyak noise baik yang karena faktor global maupun lokal. Yang faktor global itu let's say bulan Maret, April kemarin ada perang tarif yang waktu itu dimulai dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada noise yang di Indonesia juga. Kadang-kadang kan keadaan juga kurang kondusif ya. Jadi kalau kita lihat memang first half itu cukup berat, tapi memang ada beberapa tidak semua segmen properti sebenarnya. Kalau kita bicara secara keseluruhan, properti yang levelnya itu menengah ke atas atau menengah atau premium itu relatif lebih stabil. Tapi untuk kelas menengah dan menengah ke bawah yang let's say berdasarkan pengalaman kami yang di bawah 5 miliar itu memang terjadi penurunan. Tapi kalau kita lihat sekarang kan sudah ada beberapa gebrakan-gebrakan baru juga, dan kami rasa itu gebrakan yang baik untuk memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia. Dan yang paling penting memang gebrakan itu harus bisa membuat daya beli masyarakat itu meningkat. Jadi menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Dan kami harap juga roda ekonomi yang berputar itu juga bisa rata ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Jadi kelas menengah pun punya daya beli untuk membeli properti juga. Jadi kita harapkan di Q3, Q4 bahkan tahun 2026 itu pertumbuhan atau permintaan untuk properti itu kembali pulih atau bahkan meningkat.
kurang lebih gitu. Oke, tapi tadi menarik yang Pak Ricardo sampaikan bahwa properti yang 5 miliar ke atas, berarti kan ini kita asumsikan properti mewah lah ya, meningkat, tapi yang di bawah itu malah turun. Berarti kan ini ada ketimpangan gitu ya Pak ya. Apakah artinya masyarakat yang kita bilang masyarakat atas lah ya, ini memang tidak ada gangguan ekonomi, tapi yang di bawah ada gangguan ekonomi atau seperti apa Pak? Kenapa ada pertimbangan seperti itu Pak? Tuh, mungkin bukan meningkat, relatif stabil gitu ya. Tapi kalau kami lihat memang produk-produk properti yang relatif stabil itu adalah produk yang menengah ke atas dan juga produk ruko yang untuk bisnis. Jadi kalau kita lihat memang pasar yang lebih stabil atau permintaan yang lebih stabil itu untuk pasar yang sudah punya kestabilan ekonomi. Sedangkan kalau yang kelas menengah mungkin kan sekarang ada banyak challenge juga ya. Mungkin bisnis agak naik turun juga secara umum. Beberapa bahkan kalau kita lihat ada pemutusan hubungan kerja atau benefit yang masih tidak growth ya. Jadi kami lihatnya justru itu mempengaruhi pasar yang menengah. Tapi intinya kalau keadaan ekonomi membaik, roda ekonomi membaik dan kelas menengah pun bisa merasakan ekonomi yang membaik, itu harusnya juga bisa meningkatkan daya beli untuk dan permintaan rumah itu sendiri. Kurang lebih gitu. Oke. Dari Pak Michael mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, saya melihatnya sih kalau misalnya di pasar BSD City itu kita kan jualan rumah dengan harga paling murah 2 miliar per unitnya dan itu sampai ke yang di atas 10 miliar per unit. Jadi kita ya tadi Pak Ricardo sempat mention kita bagi ke yang bawah 5M dan di atas 5M. Normalnya itu yang di bawah 5M lebih mendominasi sedikit sekitar 55% 60% dari total marketing sales. Nah, tahun ini kita lihat di atas 5M itu lebih banyak porsinya secara value. Kalau secara unit pasti lebih sedikit ya. Dan tapi itu di first Q lebih waktu kuartal pertama lebih mendominasi lumayan jauh. Nah, di first half udah lumayan mendekati 50-50. Harusnya nanti di second half kita lihat udah kembali normal lagi. Kita harapkan ya kondisi ekonomi udah mulai membaik. Jadi penjualan rumah juga di setiap segmen bisa membaik juga ke level yang memang sudah ada setiap tahun sebelumnya. Oke. Nah, tapi kalau dari segi tadi kan Pak Ricardo dan Pak Michael mengatakan bahwa yang meningkat itu kan adalah yang segmen menengah atas nih Pak ya. Tapi kalau dari segi tipenya Pak, kan ada landed house, ada apartemen, ada hotel, ada kondo, macam-macam gitu kan. Ada yang lebih spesifiknya nggak sih Pak? Maksudnya yang bertumbuh itu yang tipikal apakah landed house? Ada nih yang sebaliknya yang masih challenging tuh tipikal yang seperti apa sih? Oke. Kalau kita lihat yang grow di first half tahun 2025 ini sementara ini adalah produk-produk komersial ya, termasuk commercial lot atau ruko. Jadi kalau dilihat kebetulan kan ruko-ruko kami itu lokasinya ada di BSD City. Jadi kalau kami lihatnya ini mungkin bentuk kepercayaan orang terhadap BSD City yang terus bertumbuh secara dinamis. Jadi orang mau menginvestasikan uangnya untuk beli ruko. Apakah nanti ruko itu untuk usaha sendiri atau disewakan itu kan terserah dari pembeli kan. Tapi ada kepercayaan di situ dan memang melihat potensi itu makanya tahun ini kita lebih agresif untuk launching ruko-ruko. Contohnya di first half 2025 ini Nova Park itu kita ada launching Nova Park Business Suites. Jadi itu semacam bukan ruko sebenarnya tapi business loft lah ya. Business loft itu kalau nggak salah harganya di sekitar 10 sampai yang paling mahal ada 70 miliar. Yaitu kita launch dan penerimaannya baik. Kemudian di BSD kita kan kembangin ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Mungkin nanti kita bisa ngomong lebih detail ya. Tapi fase 3 ini fase yang baru kita kembangkan dan itu kita ada launching beberapa ruko kemarin namanya Astera dan juga di perbatasan fase 2-3 itu ada X-Lane. Nah ruko ini bagus sekali penjualannya. Jadi ruko yang bagus, kemudian untuk rumah yang di atas 5M tadi itu juga relatif masih stabil dan kita harapkan secara keseluruhan landed house ini juga akan meningkat di semester 2. Untuk apartemen sendiri, apartemen itu kita kontribusinya nggak terlalu besar sebenarnya di BSD ya. Tapi memang untuk saat ini apartemen sedikit lebih challenging ya, walaupun sudah ada PPN DTP ya, tapi sedikit lebih challenging mungkin karena kalau di Jakarta kita lihat
agak oversupply juga. Eh, Kemudian juga preference market juga ya gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya menarik ya. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat support yang dilakukan oleh pemerintah kan sebenarnya udah lumayan banyak ya Pak ya. Ini Pak Ricardo sempat mention soal PPNDTP. Itu untuk yang 2 miliar ya kalau saya nggak salah ya Pak ya. Di bawah 5 miliar ya. Oh 5 miliar kan. Ya. Nah itu kan berarti artinya padahal tadi kalau dalam case-nya BSD justru yang well perform itu adalah yang di atas 5 miliar yang which is correct me if I'm wrong, tidak mendapatkan support pemerintah. Iya. Nah, tapi yang diberikan support oleh pemerintah yang di bawah 5 miliar itu malah masih challenging. Nah, apakah ini artinya, saya nggak tahu nih, apakah ini artinya program dari pemerintah yang belum optimal atau memang masih terkendala di daya beli atau karena suku bunga kemarin masih tinggi. Kalau Pak Ricardo dan Pak Michael lihatnya seperti apa Pak kalau yang di segmen Jadi PPNDTP itu memang betul support untuk penjualan produk properti di bawah 5 miliar. Ya dengan kalau 2 miliar ke bawah itu kan PPN-nya ditanggung pemerintah. Kalau yang 2 sampai 5 miliar itu ada cap-nya kan gitu. Dengan catatan bahwa produk-produk itu kan diserah terimakan di akhir tahun 2025. Jadi katanya nanti diperpanjang ke 2026 sekarang. Tapi kan artinya sebagian besar yang kita bisa jual dan menikmati benefit PPNDTP ini mostly adalah stok-stok properti kami. Gitu. Jadi nggak artinya kita launching rumah, kan kita kan launching sampai serah terima itu kan bisa sekitar 18 sampai 24 bulan. hampir 2 tahun lah ya. Betul. Artinya kalau kita launching sekarang sedangkan PPNDTP-nya berakhir di akhir tahun ini berarti kan belum tentu bisa menikmati PPNDTP, kecuali kalau PPNDTP katanya mau diperpanjang gitu kan ya. Kita masih menunggu juga. Jadi mostly adalah stok-stok yang kita jual dan bisa dinikmati oleh pelanggan itu PPNDTP-nya gitu. Kalau kita lihat tahun 2024 itu kontribusi dari penjualan terkait PPNDTP lumayan besar. Sekitar 1,8 hingga 1,9 triliun. Ya, kalau marketing sales kita kan sebagai perbandingan ya itu 9,7 tahun lalu. Ya 9,7 T artinya sekitar 18% dari total marketing sales. Tahun ini sampai sekitar first half itu sudah sekitar 410 miliar. 810 miliar. Oh, oke. Ya, Malah rendah ya. rendah ya. Tapi kalau kami lihat itu juga faktornya macam-macam ya. Satu, stoknya juga kan 2024 berarti stoknya lebih tinggi juga gitu kan. Tapi kalau kami lihat ini justru walaupun lebih rendah tapi masih memberikan kontribusi yang lumayan gitu. Jadi kalau bisa diperpanjang ya sebenarnya baik juga untuk industri properti. Nah ini supaya teman-teman nyambung juga ya. Jadi maksudnya PPNDTP itu adalah support yang diberikan oleh pemerintah untuk properti yang di bawah 5 miliar. Nah sementara tadi kalau dalam case-nya BSDE itu sekitar 18% ya yang kena PPNDTP. Tapi kalau yang di atas 5 miliar, yang properti yang sampai puluhan miliar itu pasti tidak kena. Kalau kayak ini kan selain PPNDTP ada juga kayak program 3 juta rumah, penambahan kuota FLPP, subsidi bunga margin KPR tuh sebenarnya ngefek gak sih Pak ke permintaan properti Pak? Kalau industri properti secara keseluruhan ya saya rasa itu bagus ya. Pasti kebijakan pemerintah itu kan arahnya itu intinya supaya makin banyak orang punya rumah seperti itu kan. Kalau kita lihat kebijakan-kebijakan itu juga untuk rumah-rumah yang mungkin kelas menengah ke bawah seperti itu ya. Jadi saya rasa bagus untuk industri properti secara keseluruhan. Kebetulan untuk PSD kita nggak terlalu banyak. Kita lebih fokusnya di properti menengah hingga premium ya seperti itu. Jadi bagus untuk industri properti. Untuk PSD mungkin dampaknya lebih minor. Kecuali yang tadi PPNDTP itu. Oke. Nah, kalau dari BSD sendiri ada nggak sih Pak usulan gitu mungkin saya nggak tahu nih misalkan ada yang pada pemerintah nonton podcast ini usulan lah ya kan kita boleh dong memberikan usulan yang mungkin saat ini belum dijalankan oleh pemerintah tapi rasanya ini akan efek positif nih Pak buat industri properti ke depan. Sebenarnya kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir itu sangat baik juga ya. Bagi industri properti termasuk relaxation untuk LTV. Kemudian ada juga ketentuan kalau nggak salah Bank Indonesia ya tentang disbursement dari mortgage itu di mana bank dan properti kan bisa developer itu bisa menentukan drawdown-nya seperti itu kan. Itu saya sangat baik. Saya rasa ke depannya mungkin kebijakannya lebih untuk menggerakkan market aja nih. Artinya
Artinya kebijakan seperti dan sekarang suku bunga juga udah bagus kan. Tapi apapun itu kita harus back to basic. Artinya memang roda perekonomian ini harus lebih berjalan dan daya beli itu harus ada lagi. Jadi yang penting adalah kebijakan-kebijakan yang bisa menggerakkan roda perekonomian dan secara lebih merata. Ya, jadi itu akan meningkatkan daya beli bukan hanya untuk BSD tapi untuk seluruh industri properti. Mungkin itu. Nah, kalau kita bicara properti kan mungkin Pak Ricardo dan Pak Michael yang udah lama di properti pasti inget tuh dulu zaman 2009 sampai 2012 yang Senin harga naik gitu. Nah, mungkin tahu ya Pak, yang masih ingat dan teman-teman di sini juga pasti masih ingat gitu kan. Nah, itu kan era yang kalau kita flashback saat properti itu booming ketika sebelumnya batu bara ya, coal booming gitu kan. Jadi kan ada yang bilang bahwa after coal booming, properti booming gitu kan. Dan itu yang memang siklus yang terjadi di 2009 sampai 2012 kalau saya nggak salah ingat. Tapi waktu di 2016 itu kan coal juga booming tuh Pak, ke $100 lebih ya kan. Tapi waktu di 2017 sampai 2019 kalau saya berasanya properti ya so-so aja. Stagnan ya, oke. Nah, 2022 coal juga naik kan, sampai $400 malah. Nah, begitu di 2023, 2024 ya oke, tapi belum yang booming gitu loh. Nah, menurut Pak Ricardo dan Pak Michael, bedanya di mana sih Pak antara yang siklus sekarang nih dengan siklus yang waktu Senin harga naik itu Pak? Ya. Mungkin sekarang Senin harga naik juga sih, tapi naiknya nggak seberapa gitu ya. Oke, kalau kita lihat memang sekarang ini agak berbeda ya. Tapi gini, kalau kami lihat memang betul sekitar tahun 2022-2023 itu ada commodity boom. Dan sebenarnya kami merasakan dampaknya juga. Waktu itu yang kami lihat adalah kita kan di BSD itu ada proyek JV Nava Park gitu ya. Dan Nava Park itu 2023 itu harga rumah mungkin sekitar 20 sampai 25 miliar dan itu penjualannya bagus sekali. Jadi kami merasakan bahwa oke, berarti ada beberapa orang yang mungkin mendapat benefit dari commodity boom ini dan beli rumah seperti itu kan. Nah, tapi kenapa sih nggak bisa sebagus seperti tahun 2012 kemarin? Kalau saya lihat itu juga sepertinya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pemulihan pasca COVID. Ya, memang kita lihat 2020, 21, 22 Indonesia rata-rata memang lebih dibandingkan mungkin negara-negara lain ya, mungkin lebih bisa survive. Tapi kan di dalamnya itu mungkin tetap aja banyak orang yang struggle juga secara bisnis dan lain-lain. Jadi mungkin ada juga yang punya utang usaha dan lain-lain, kemudian jatuh tempo dan lain sebagainya. Jadi mungkin kondisinya nggak seperti tahun 2012 kemarin. Jadi pemulihan pasca COVID ini jelas berdampak terhadap daya beli. Dan itu mungkin masih terasa sampai awal tahun ini gitu. Yang kedua, kalau kita lihat pandemi juga memiliki dampak secara lifestyle. Ya, waktu kita ingat waktu pandemi ini mungkin Pak Rifan dan teman-teman juga banyak edukasi masyarakat juga tentang investasi ya. Jadi masyarakat lebih terbuka matanya mengenai investasi dan cara-caranya itu makin bervariasi. Ya, artinya kalau zaman dulu kan orang investasi beli properti. Kalau sekarang kan pilihannya makin banyak. Ya, Lebih gitu. ada Pilihan-pilihan lain gitu. ya. Betul. Jadi karena itu bukannya ini bukannya mengurangi minat investasi terhadap properti, tapi justru karena pilihannya makin banyak, jadi ada perubahan lifestyle seperti itu kalau kita lihatnya. Dan selain itu juga, tapi ada plusnya juga. Plusnya untuk BSD ya maksudnya. Plusnya itu adalah waktu pandemi itu kan banyak orang yang work from home. Ada namanya new normal waktu itu kan. Work from home di mana mereka kalau dulu orang itu dari kota satelit itu commuting ke Jakarta setiap hari. Yang nggak betah beli apartemen atau sewa apartemen di Jakarta. Ya, dengan adanya work from home ini kita lihat trennya ini banyak sekali orang yang saya tinggal di BSD aja di Serpong lah misalnya. Misalnya di BSD aja kita kerja dari rumah, kita lihat nih banyak hijau-hijau, banyak green environment, juga smart city juga BSD. Jadi justru ini nilai plusnya bagi kita dan tercermin juga di marketing sales kita 2019, 20, 21, 22 itu naik terus gitu loh. Ya, itu plusnya sebenarnya. Tapi memang untuk industri secara keseluruhan, kenapa nggak grow-nya seperti tahun 2012 ya? Saya rasa ada karena hal-hal itu ya, pemulihan pasca pandemi dan ada perubahan lifestyle. Oke. Nah, tadi kan kita udah bicara mengenai bedanya yang sekarang dengan siklus yang lalu, ya kan? Nah, cuman kan menariknya kalau kita sekarang bicara ke depan nih, Pak Ricardo dan Pak Michael, bahwa BI udah turunin suku bunga 5 kali, The Fed juga
sudah 1 kali dan Oktober ini kabarnya akan turunin suku bunga lagi, yang artinya kan mungkin bisa aja memberikan nafas lebih kepada Bank Indonesia ya untuk mendapatkan suku bunga lebih lebih besar lagi gitu. Nah, pertanyaan saya, menurut Pak Ricardo dan Pak Michael, apakah optimis bahwa di 2025 atau mungkin 2026 siklus untuk properti itu akan booming lagi? Apakah akan ada atau seperti apa kalau dari kacamata? Saya rasa itu memang betul, suku bunga bank kan sudah turun ya, suku bunga BI ya, dan itu kami harapkan memang dampaknya itu ada di penurunan suku bunga KPR juga. Tapi itu pasti akan perlu waktu, perlu jeda 3 bulan biasanya, dan itu nanti rebound-nya itu mungkin sifatnya lebih ke creeping ya, pelan-pelan naik gitu. Tapi memang ada arah yang membaik di sisa tahun 2025 ke 2026 juga. Jadi kalau kita lihat penurunan suku bunga ini ya pasti akan positif untuk permintaan properti, tapi harus diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat juga. I see, Ya, oke. kurang lebih gitu. Kalau dari Pak Michael? Ya, memang intinya kan sebenarnya ke daya beli masyarakat ya, Pak Rifan ya. Di Indonesia kan populasinya 250 juta orang, terbesar di ASEAN. Jadi, dan sebenarnya rumah atau tempat tinggal itu kan kebutuhan primer. Jadi, market itu selalu ada. Sangat besar. Market itu sangat besar, selalu ada. Dan apalagi dari pemerintah juga ada banyak support. Jadi ya tinggal developer PR-nya ya tinggal sediakan yang dibutuhkan oleh resident juga, infrastruktur, fasilitas, dan jadi tinggal tunggu aja ininya, tinggal tunggu kapan reboundnya gitu. I see. Dan kalau kita lihat ya, pada intinya kan orang itu mungkin kecuali untuk yang orang yang membeli properti untuk leisure ya, itu kan beda. Tapi kalau orang yang membeli properti untuk kebutuhan, pada intinya mereka decision makingnya tergantung apa sih? Pada umumnya ya, tergantung confidence mereka untuk mencicil setiap bulannya gitu. Jadi kalau mereka merasa oke dengan misalnya harganya sudah suku bunga oke, harganya mereka bisa jangkau dan merasa punya keamanan finansial, mereka akan berani mencicil. Nah, itulah kenapa kepastian atau kestabilan ekonomi itu ya penting untuk atau economic growth itu penting untuk menciptakan confidence itu. Dan ini yang rasanya arahnya sih ke sana. Jadi mungkin kalau saya coba tangkap, orang itu masih menahan diri untuk beli properti kalau masih ada ketidakpastian. Iya. Baik, saya pegang cash dulu deh. Iya, Kalau betul. ada apa, Betul. ya kan, uang saya udah dipakai buat cicilan, ntar saya nggak bisa save gitu kan. Tapi kalau misalkan ada kepastian, nah dia berani nih untuk beli properti. Betul. Itu ya. Itu adalah pembeli yang membeli untuk kebutuhan primer gitu ya. Ya memang beda cerita kalau yang untuk leisure gitu. Ya, kalau untuk leisure ya pasti dia punya cash flow udah lebih aman. Betul. Atau untuk ruko gitu ya misalnya. Nah tadi sambil ini Pak, saya sambil searching juga ternyata nggak tahu ini benar atau enggak yang soal PPNDTP ini kabarnya sudah diperpanjang. Cuma nggak tahu sih resminya udah ada atau belum. Tapi saya tadi lihat dari beberapa kanal berita katanya udah diperpanjang jadi 2026 nih Pak. Itu benar gak sih? Kita tunggu itu kalau nggak salah biasanya tergantung peraturan menteri. Ya nanti kita tunggu resminya aja. Kalau diperpanjang itu dampaknya saya rasa bagus buat industri properti termasuk untuk BSD juga. Nah kalau kita bicara mengenai tantangan nih Pak, menurut Pak Ricardo dan Pak Michael, ke depan apa tantangan yang masih ada dan mungkin bisa sedikit menghold back sektor properti ke depan, Pak? Ini Pak Michael tantangan nih, Pak. Kalau tadi kan kita bicara ininya nih, apa prospeknya lah, penurunan suku bunga, ini pemerintah, program pemerintah. Nah, tapi kalau tantangannya, kalau menurut Pak Michael dan Pak Ricardo, apa aja, Pak, untuk sektor? Tantangan pastinya dari situasi makroekonomi dulu ya. Dari daya beli masyarakat kayak gimana, kalau misalnya situasi tadi ketidakpastian meningkat, ya orang mau keluarin uang yang besar gitu untuk unit properti, kayaknya mikir-mikir dulu juga. Duitnya sebenarnya ada, tapi mau dikeluarin tuh kayak saya. Iya, lagi udah ada berbagai macam cara investasi lain juga, kan tinggal klik udah langsung masuk, klik tinggal cair. Nah, dibanding ke rumah mungkin mikir-mikir gitu kalau situasi ekonomi agak kurang pasti. Tapi ya sebagai developer kita selalu berusaha cari gimana launching ruko, produk yang bagus, produk yang diminati di pasar. Nah, itu
secara supaya untuk meng-counter juga kalau masyarakat kurang berminat, tapi ya kita cari tahu masyarakat sebenarnya memang demand-nya seperti apa, butuhnya seperti apa. Karena sekali lagi ya rumah itu tempat tinggal dibutuhkan gitu kan Pak. Marketnya ada. Tinggal gimana kita membuat mindset mereka meyakinkan customer untuk membeli produk di township yang kita develop gitu sih Pak. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit, kalau dari kami, dari BSD, sebenarnya kami itu kan menyediakan range yang cukup luas untuk produk-produk kami dari kelas menengah. Jadi kalau di BSD City misalnya ada rumah di harga 2 sampai 5 miliar, ada untuk kelas menengah ke atas 5, let's say 5 sampai 10 miliar, ada yang premium di atas 10 miliar. Tantangan-tantangan itu memang selalu ada, dan kami waktu kita let's say kita mau launching produk-produk itu, pasti kita lihat situasi eksternal itu seperti apa sih gitu kan. Nah, waktu situasi eksternal mungkin lebih favorable atau kita menyesuaikan dengan kebutuhan market saat itu, ya kita akan launching produk-produk yang relevan. Jadi dari internal BSD sebenarnya kami sudah siap untuk supply the product, dan kalau demand-nya itu menyambut ya kita udah harusnya siap gitu. Oke, tadi kita udah diskusi tentang sektor properti secara overall ya Pak ya. Sekarang saya pengen ngulik lebih dalam nih Pak tentang BSD-nya sendiri ya Pak ya. Jadi mungkin saya akan mulai dari marketing sales dulu, karena kalau kita bicara mengenai properti kan salah satu indikatornya adalah marketing sales ya. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu, jadi marketing sales itu ibaratnya seperti kayak pra penjualan, betul ya Pak Ricardo dan Pak Michael ya. Jadi kalau di properti itu yang diukur itu adalah si marketing salesnya, baru nanti setelah ada serah terima baru bisa diakui sebagai pendapatan, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah jadi buat teman-teman yang belum paham, nah ini kalau kita mau bicara mengenai marketing sales. Nah kalau by data nih Pak, saya lihat marketing sales BSD dari 2018 sampai dengan 2024 itu tumbuh dengan CAGR sekitar 7,7% per tahunnya Pak, gitu. Sampai dengan first half 2025 ini BSD juga udah mencatatkan marketing sales itu 5,08 triliun ya Pak ya. Kalau dibandingkan dengan target full year 2025 yang 10 triliun, berarti kurang lebih sekitar 51% ya Pak ya. Dan ini kalau saya lihat atau saya bandingkan dengan emiten-emiten lain, salah satu yang tertinggi gitu. Jadi ada emiten lain yang 38%, 33%. Nah, BSD ini 51%. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah dengan marketing sales yang lebih besar ini akan dibarengi juga dengan pengakuan pendapatan yang lebih besar ke depannya Pak? Monggo silakan. Mungkin buat yang belum terlalu mengenal secara dalam industri properti, memang marketing sales itu sering jadi acuan ya dalam performance satu perusahaan, karena apa? Itu adalah penjualan yang real di periode tertentu seperti itu. Jadi memang yang kita targetkan adalah marketing sales, dan tahun ini adalah 10 triliun target kita. Kita menargetkan dan kita sudah achieve di first half ini sekitar 5,1 triliun atau 51%. Dari marketing sales ini, waktu kita jual rumah, kemudian rumah ini kita bangun dan kemudian kita handover. Kita serah terimakan, di mana dari kita jual sampai kita serah terima, itu kita perlu waktu sekitar umumnya 18 sampai 24 bulan. Jadi 1,5 sampai 2 tahun dari penjualan terjadi, PPJB, kemudian kita bangun rumahnya, kemudian rumah itu diserah terimakan, dan bisa dicatatkan di laporan keuangan sebagai pendapatan, seperti itu. Nah, kebetulan di tahun 2024, kalau kita lihat di laporan keuangan, itu pendapatan itu tumbuhnya itu adalah 20% dibandingkan tahun 2023. Ya, jadi tumbuhnya sangat pesat. Kalau nggak salah sekitar 11 triliun nih. Ya. 11 triliun lebih di tahun 2024. Dan itu memang jadi sudah sangat high base seperti itu ya. Sudah sangat high base, dan kebetulan secara seasonality itu memang banyak pencatatan yang dilakukan di tahun 2024, apalagi didukung PPNDTP waktu itu. Ya, walaupun tahun ini juga ada PPNDTP, tapi 2024 memang lebih tinggi minatnya seperti itu. Sehingga betul marketing sales di tahun 2025 ini masih meningkat, bahkan year on year masih sedikit meningkat. Dan kedepannya sampai akhir 2025, saya rasa kalau bisa maintain lah untuk pendapatan itu, mudah-mudahan kita bisa maintain, karena tahun lalu itu sebenarnya udah sangat high base ya, karena seasonality handover yang tinggi gitu.
Jadi itu kadang-kadang memang marketing sales itu kan jadi acuan untuk performance, tapi begitu terreflect di laporan keuangan itu tergantung dari seasonality-nya. Seasonality-nya ini mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut gak, Pak? Misalkan kan ada landed house, tadi kan ada apartemen tapi nggak banyak, ya kan? Kemudian ada apa namanya properti investasi. Nah, maksudnya untuk yang 18 bulan itu yang tipe seperti apa, yang 24 bulan itu yang tipe apa, Pak? Ya. Rata-rata sih sama ya. Ya, Oke. rumah sama ruko itu yang inden yang kita launching itu biasa sekitar 18 sampai 24 bulan, Pak. Kalau apartemen kan pasti setiap project ya beda-beda ya kalau untuk apartemen. Kalau tanah biasanya setelah kita jual ya langsung Dalam hitungan bulan sih. Berarti kalau kita bicara misalkan marketing sales di 2025, ekspektasinya akan terreflect ke dalam buku 2027. Kurang lebih ya, kurang lebih. Sebelum itu kan akan masuk ke dalam balance sheet dulu ya, kalau saya nggak salah ya. Betul, betul. Dilihat Liabilitas kontrak. ya kan. Nah, jadi akan dicatatkan di liabilitas kontrak dulu, habis itu baru setelah serah terima akan diakui sebagai pendapatan di income statement. Betul, Gitu ya. Berarti kurang lebih kita bisa expect misalkan apa yang dicatatkan di marketing sales 2025 akan terreflect di income statement itu ya kurang lebih 2027 lah ya. Iya, 2026 kalau rumah atau ruko yang lebih sederhana bisa jadi lebih cepat. Misalnya Januari 2025 handover di November 2026 misalnya. Itu possible. Tapi ada juga seperti ini. Ini kita ngomong agak teknis ya, nggak apa-apa ya. Ada juga kan yang rumah, kita launching rumah nih, kemudian kita misalnya terserap nih 70% terjual atau 80% terjual. Artinya 20% ini tetap kita bangunkan sebagai stok. Misalnya ini terjualnya tahun depan, tapi udah berupa stok terjual gitu kan. Berarti marketing sales tahun depan, recognition-nya juga di tahun yang sama. Tapi itu sebagian kecil gitu. Paham. Yang lebih besarnya adalah yang tadi yang skema Betul, biasa lah betul. ya. Justru itu kalau enaknya kita fokus di landed house, itu enaknya kita bisa bertahap launchingnya seperti itu. Jadi tahap 1 30 rumah dulu. Oh, kemudian kok minatnya besar nih. Misalnya dari 30 rumah, let's say ya 28 rumah terjual. Ya udah kita langsung lanjut fase 2 dan seterusnya gitu. Kalau kita bangun apartemen kan nggak bisa kita bangun sepertiga apartemen gitu kan. Jadi memang Protes lah. betul fleksibilitas untuk landed house ini seperti ini. Kalau basic kebetulan fokusnya kan di landed house sama ruko. Oke, jadi bisa ngatur ininya ya, apa namanya, agresifnya Betul, untuk betul. bangun fase-fase baru tadi lah ya. Betul. Buatnya ya. Tapi betul secara umum itu marketing sales tahun let's say 2025 secara umum ya terrefleksinya akan di 2027 walaupun ada faktor-faktor lain. Nah, terus yang menarik ya Pak ya, kalau saya lihat dan saya kulik emiten BSD nih Pak ya, itu kan kalau kita bicara properti itu kan ada 2 jenis revenue ya, ada development revenue sama ada recurring revenue ya kan. Nah, development revenue ini buat teman-teman yang belum tahu itu kayak misalkan tadi nih penjualan landed house, hitungannya kan development revenue ya Pak ya. Sementara kalau recurring revenue itu misalkan kayak ada sewa di mall lah, itu kan masuknya ke recurring. Nah, kalau saya lihat secara data nih Pak, untuk BSD ini lebih banyak atau lebih mengandalkan development revenue ketimbang recurring revenue. Sementara kan mungkin ada perusahaan lain yang lebih mengandalkan recurring revenue. Nah, pertanyaan saya, kenapa BSD lebih mengandalkan development revenue ketimbang recurring revenue, Pak? Apakah ada strategi khusus atau seperti apa? Sebenarnya keduanya itu merupakan portfolio yang penting untuk kami. Cuman kan karena kita bangunnya satu township, ya kita di BSD City itu kita ada total permit area yang kita miliki itu ada 6.000 hektar. Ya pasti kita harus bangun tempat tinggal, bangun tempat komersial berupa ruko dan lain-lain gitu kan. Sedangkan recurring revenue-nya itu bisa diperoleh dari apa saja gitu. Misalnya dari supporting facility kayak mall, kemudian mall yang untuk disewakan ya. Kemudian kita juga ada beberapa gedung perkantoran untuk disewakan. Ada juga recurring revenue dari estate management. Jadi kita kan pasti mengelola kawasan BSD City itu juga ya yang kita dapat pendapatan juga. Jadi kita pasti kontribusi yang dari development revenue lebih tinggi gitu. Kalau kita lihat memang dalam beberapa tahun terakhir itu growth-nya dari development revenue itu memang sangat tinggi. Jadi
Kalau nggak salah terakhir itu growth-nya itu bisa 18%. Development revenue Betul, only. betul. Sedangkan recurring income itu grow juga, biasanya di low double digit, mungkin 10-12%. Jadi tapi tetap tumbuh, walaupun seolah-olah recurring income ini kok porsinya mengecil gitu. Bukan karena nggak bertumbuh, tapi tumbuh, tapi lebih cepat yang development gitu. Ya itu bagus, artinya kan BSD City penjualan rumahnya lebih cepat gitu kan. Tapi kita tahun ini itu lumayan banyak loh yang pengembangan investment properti kita. Misalnya DP Mall di Semarang itu kita baru bulan lalu baru extension. Jadi kita bangun satu gedung extension yang juga nambah retail space juga. Berarti ini kan pengembangan di Semarang itu lagi bagus tuh DP Mall. Lagi rame, okupansinya juga 90% ke atas. Kemudian Epicentrum di Epiwalk itu kita juga sudah buka lagi setelah renovasi sekitar setahun. Udah rame lagi dong. Udah rame lagi ya. Kemudian di BSD ada The Barn. The Barn itu kawasan di sana kan ada Grand Lucky, sebenarnya ada kawasan F&B yang rame kan sekarang. Jadi The Barn itu juga menambah recurring revenue juga. Kemudian yang untuk non konsolidasi, artinya memang ini tidak tercermin di revenue ya, tapi contoh komitmen lainnya bahwa kami mengembangkan investment property itu ya misalnya seperti kita kerjasama dengan kawan lama, ada Living World di Kota Wisata dan Grand Wisata sudah buka juga. Di BSD kita juga ada Ismara Mall baru. Jadi recurring revenue secara keseluruhan walaupun kontribusinya terlihat mungkin di bawah 20%, tapi sebenarnya itu justru punya kontribusi yang besar sebagai crowd puller juga. Ya karena kan kita mengembangkan BSD fase 3, kita bikin mall-mall di sekitarnya supaya lebih banyak orang yang ini sudah lengkap fasilitasnya kayak gitu. Dan kita harapkan ke depannya recurring revenue ini bisa lebih dari 20%. Oke, jadi dengan crowd puller, orang ngeliat, terus kalian lihat nih, rumah bagus gitu. Betul. Kalian deh, misalkan gitu. Kalau beli rumah sekelilingnya masih sepi, nggak ada yang mau. Nggak mau ya kan? Tapi ini ya, saya lihat ini justru keberanian maksudnya dari internal kami ya, manajemen BSD untuk spend capex, untuk membuat fasilitas yang bisa menarik crowd gitu loh. Untuk orang tuh tinggal, saya tinggal di satu daerah BSD fase 3 ini kan lokasinya barat sekali ya. Kalau dari Jakarta sama jauh ya gitu ya. Walaupun mungkin 20 tahun lagi kita bisa bilang ini deket gitu. Tapi area ini kan tadinya masih belum terlalu banyak terisi. Nah, kita memberanikan diri untuk spend capex untuk membangun fasilitas-fasilitas di samping pembangunan residensial itu sendiri. Nah, itu yang mungkin jadi faktor yang atraktif juga buat pembeli gitu. Ini jadi agak melebar nih kemana-mana nih. Wah, jadi tapi saya paham sih, maksudnya adalah meskipun secara kontribusi recurring revenue-nya lebih kecil daripada development revenue, tapi recurring ini justru punya peran penting untuk mendongkrak si development revenue, seperti itu maksudnya ya? Ya. Betul, dan tambahan lagi, kita kan 2 tahun terakhir ketambahan satu recurring revenue lagi dari jalan tol. Jalan tol itu memang secara revenue memang kecil. Tapi impact yang ditimbulkan dari akses jalan tol itu besar buat penjualan rumah gitu. Itu. Kalau dari itu mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Tadi udah sempat mention tol, udah sempat mention sewa yang mall juga, tapi sewa yang office kayak tadi belum dibilang. Oh iya betul. Ya. Jadi tadi kalau ngomongin tol itu ya ada hubungannya juga nih sama sewa di office. Untuk di BSD City itu kita untuk occupancy rate kantor-kantor di BSD City Grand Office Park itu sangat baik sebenarnya. Mostly lebih dari 90%. Dan sekarang even kita BSD lagi ekspansi untuk kawasan kantornya ke area yang namanya Digital Hub. Dan ya udah ada gedung pertama di situ namanya Biomedical Campus. Nah itu udah kita ada beberapa tenan juga di situ. Jadi kita menambah office space di area BSD City, menciptakan lapangan pekerjaan lagi. Jadi orang-orang yang tinggal di BSD City juga kalau dulu semua mungkin mostly ke Jakarta untuk bekerja gitu. Kalau sekarang even dari Jakarta pun udah ada yang trafficnya ke arah BSD City. Nah itu juga nambahin tadi tol kan, income dari tol. Jadi memang untuk semua recurring investment property yang kita punya kita coba tingkatkan. Nah itu juga kedepannya kita harapkan bisa porsinya bisa menambah dan development revenue orang-orang juga
jadi lebih tertarik lagi untuk di rumah di BSD City. Residen yang udah tinggal juga tambah seneng gitu Pak. Malah nggak mau Jakarta, malah Iya, betul, betul. Oke, Pak, ini kan kalau kita bicara mengenai marketing sales kan udah 5,1 triliun ya per first half, target 10 triliun, berarti kan masih ada 49% lah ya kita anggap ya. Optimis nggak nih, Pak? Itu kan pasti pertanyaan dari teman-teman investor nih, Pak. Iya, kalau kita ditanya optimis atau enggak, pasti optimis gitu kan. Apalagi kita udah mencapai ya lebih dari separuh gitu ya. Dan sebenarnya kita sudah punya beberapa rencana launching ya, baik itu di BSD City maupun di produk lain. Kita belum mention nih, proyek lainnya ada Grand Wisata, ada Kota Wisata. Di luar pulau ada Grand City Balikpapan ya, seperti itu. Saya rasa untuk mencapai 10 triliun itu ya kita masih bisa lah. Kita sudah punya beberapa pipeline untuk launching produk seperti itu. Tapi lebih banyak di mananya itu, Pak? Kalau boleh di-spill dikit untuk mencapai 10 triliun tadi, apakah di BSD City-nya atau yang tadi Grand Wisata, Kota Wisata? BSD City itu kontribusi marketing sales dari BSD City dari total marketing sales BSD itu sekitar 60-70%. Jadi memang sebagian besar marketing sales atau revenue kami itu sebagian besar dari BSD City. Jadi teman-teman investor mungkin kalau mau lihat performa BSDE itu BSD City bisa mewakili, walaupun pastinya nanti ke depannya proyek-proyek yang Grand Wisata, Kota Wisata, bahkan yang baru kami akuisisi seperti Rancamaya, Harvest City itu rasanya akan lebih, kontribusinya akan lebih meningkat juga seperti itu. Ada tambahan mungkin? ya itu main advantage dari developer yang punya land bank yang gede ya, Pak Rifan ya. Jadi kita tadi cukup fleksibel untuk launchingnya juga, dan untuk produk-produk yang kita mau launching juga tadi kita bisa pelajarin dulu pasarnya, demand-nya di mana, di harga berapa, tipe yang unit seperti apa, dan dari situ juga kita bisa berkolaborasi dengan nama-nama yang besar gitu, maupun dari partner dari lokal maupun dari internasional juga, karena mereka bawa ke area kita, mereka membawa expertise mereka, dan kita udah punya land bank yang bisa kita develop bersama. Dan di luar itu juga untuk ngejar marketing sales 10T itu kita udah ada supporting facilities juga. Tadi udah disebutin di area-area township BSD itu udah disediakan fasilitas kayak sekolah, rumah sakit, mall, tempat hangout, apalagi infrastruktur, jalan-jalannya lebar-lebar, enak jalannya. Terus tol juga, aksesibilitas itu yang paling penting. Di setiap township yang kita punya itu deket sama jalan tol juga. Ada yang terhubung dengan KRL juga. Jadi dari manajemen BSD masih optimis untuk mencapai 10 T itu, Pak. Oke. Pak, kalau boleh di-spill 2026 udah ada. Wah. Boleh di-spill 3 bulan lagi ya. Siap. Berarti 3 bulan lagi kita podcast lagi ya, Pak. Iya kan udah awal Januari, 3 bulan lagi. Kita masih observe ya. Tapi karena- kalau boleh tahu mungkin trennya akan meningkat atau Oke. Kalau lihat kondisi saat ini itu kita cukup positif akan lebih baik. Ya, nanti kita akan lihat mungkin sekitar Januari atau Februari. Mudah-mudahan sih bisa at least sama atau mungkin sedikit lebih tinggi dari target, tapi ya tentunya itu harus diolah manajemen dulu ya, gitu. Oke, nah tadi kita udah bicara mengenai marketing sales ya. Sekarang saya pengen kulik lebih lanjut tentang laporan keuangan nih, Pak. Boleh. Jadi mungkin saya akan mulai dari income statement-nya dulu atau laporan laba rugi dulu nih, Pak. Nah ini kan kalau kita bicara di first half 2025, tadi kan kita bicara marketing sales-nya meningkat, Pak. Tapi kenapa di pendapatan 2025 ini first half itu 6,39 triliun, ini malah turun nih Pak dibandingkan dengan pendapatan di first half 2024 7,34 triliun. Apakah karena tadi ada pengakuan marketing sales yang belum diakui di dalam buku atau seperti apa, Pak? Ya, itu kalau bisa perkirakan itu sebenarnya lebih ke seasonality handover, Pak. Jadi timing dari serah terima. Karena memang di first half itu kemarin kan memang kadang-kadang lebih banyak libur, lebih banyak apa gitu kan, Pak. Ada beberapa produk juga yang jadwal serah terimanya itu daripada di first half tahun ini lebih di second half. Jadi
di second half ini kita harapkan untuk produk-produk itu semuanya lebih catching up untuk proses serah terimanya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya marketing sales tahun ini ya bisa dibilang pendapatan di tahun ini reflecting marketing sales ya 2023 atau awal 2024 gitu. Oh ya, 2 tahun lalu ya berarti. Soalnya marketing sales dari tahun ke tahun kan naik gitu. Jadi ya tahun ini kita harapin bisa untuk pendapatan yang memang udah agak high base di 2024 bisa catching up, at least bisa flat atau ya small growth gitu Pak. I see. Berarti lebih ke arah karena ada tadi ya timing untuk Ceramic Ya, dan juga PPN DTP mungkin di tahun lalu lebih besar gitu. Jadi langsung jual langsung Ya. serah terima juga. Oh, jadi high base yang tadi. betul. Betul. Sebenarnya 2024 itu satu tadi betul handover seasonality. Kalau nggak salah tahun 2024 itu ada 3 kompleks ruko besar yang kami serah terimakan. Itu jadi memang lagi banyak gitu kan. Di 2025 itu seasonality-nya mungkin tidak sebanyak tahun sebelumnya. Terus yang kedua adalah masalah PPN DTP tadi ya. Memang di tahun lalu itu memang minatnya lebih besar. Artinya kalau penjualan PPN DTP itu ada penjualan yang masuk marketing sales dan masuk pendapatan di tahun yang sama gitu. Dan 2024 itu memang lebih besar, 2025 masih cukup signifikan tapi nggak sebesar tahun lalu gitu. Ya kita harapkan seperti Pak Michael bilang di sisa semester 2 ini kita bisa catching up ya. Betul. Oke, jadi mudah-mudahan terreflect juga di dalam buku ya Pak ya. Oke, nah kalau bicara mengenai labanya nih Pak, ini kalau kita scroll down lagi, laba di first half 2025 itu kalau kita bicara laba quarter nih Pak, juga agak turun nih dari 4,83 triliun menjadi 4,06 triliun, kemudian laba usaha juga turun dari 2,95 triliun menjadi 1,81 triliun, dan laba bersih juga turun dari 2,3 triliun menjadi 1,29 triliun. Nah, kalau bicara mengenai laba, apakah ada beban atau expense yang membebani atau pure tadi dari handover seasonality tadi, Pak? Oke. Kalau laba kotor itu mengalami penurunan, satu pasti inline dengan pendapatan yang lebih rendah, dan dua kalau saya nggak salah ingat itu memang margin laba kotor sedikit menurun. Nanti kita bisa cek ulang angkanya dari first half 2024 itu sekitar 66% menjadi sekitar 63-64%. Ya tapi itu kan ya sedikit penurunan dan kita maintain di sekitar 60-65%. Ya jadi itu penurunan yang masih Wajar lah ya. Kemudian kalau laba usaha dan laba bersih, ya penyebabnya pasti inline sama pendapatan. Karena kalau let's say operating expense kayak G&A expense itu kan pasti ikut inflasi gitu kan. Jadi bukan yang sesuatu yang variabel gitu. Jadi ya faktor turunnya lebih karena pendapatannya ikut turun itu. Oke, nah mungkin kalau saya pertajam dikit mengenai expense Pak. Ini kan baru-baru ini kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, BSD juga baru terbitin bonds ya kalau nggak salah. Oh iya. Itu apakah sudah ada interest expense yang masuk dalam buku atau itu masih di luar, atau dan mungkin kalau bisa diberikan gambaran kayak apakah nanti beban bunganya ini akan cukup besar atau seperti apa Pak dengan bonds yang baru ini? Oke, bonds kemarin kita terbitkan bonds dan sukuk ya, masing-masing 500 miliar rupiah. Jadi totalnya bonds dan sukuk ini adalah 1 triliun rupiah. Bunganya kita bagi jadi 3 seri. Untuk yang 3 tahun itu 6,5%. Yang 3 tahun 6%, yang 5 tahun 6,5%, yang 7 tahun 6,75%. Jadi saya rasa ini ya momennya bagus juga untuk kami karena kan lagi suku bunga lagi menurun juga ya. Jadi interest expense-nya pun ya masih dalam tahap yang rate yang oke gitu. Ya, saya rasa ya itu salah satu advantage yang kami juga dapatkan dari penurunan suku bunga, bukan hanya interest dari bonds dan sukuk ya, tapi dari bank loan itu kan rata-rata juga bisa menurun juga seperti itu. Jadi dan itu bonds dan sukuk itu akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur di BSD City. Jadi memang itu kita dapat cash dan kita bayar interest, uangnya kita pakai untuk membangun infrastruktur dan sebagian kecil untuk modal kerja.
ya untuk pengembangan BSD itu. Jadi part of the company strategy lah. Oke, oke. Tapi apakah akan membebani profitabilitas ke depan? Perlu diingat juga bahwa di tahun ini kita ada bayar USD bonds, itu kita lunasi di Januari ini, 2025. Ya, jadi kalau nggak salah sebesar berapa ya kemarin ya? Ya pokoknya USD bonds itu kan waktu itu masih ada sisa 89 juta. 89 juta US dollar, betul. Itu sebelum tahun-tahun sebelumnya kan ada kena interest kan itu kan. Tahun ini kita sudah bayar lunas. Kemudian pada April 2025 kita juga ada bayar Indonesian bonds dalam rupiah itu 600 miliar. Jadi kita bayar kita selunasi dan kita next series of obligasi aja gitu. Jadi Semua dalam IDR ya. nah, kalau sekarang kita terbitkan dalam IDR. Kita sekarang belum ke USD bonds lagi karena satu, dulu kan kita tahun 2020 kita terbitkan USD bonds karena rate-nya masih bagus untuk USD bonds. Nah, sekarang udah doesn't make sense gitu loh buat keadaan sekarang ya. Yang kedua, kita nggak punya exposure dalam US dollar. Jadi Penjualan semua dalam IDR. IDR, kemudian biaya juga IDR juga. Yang ketiga, ya pasti karena itu kita nggak perlu USD bonds dan kita menghindari resiko dari currency fluctuation juga gitu. Jadi with all the circumstances, kayaknya kita lebih make sense untuk masuk di IDR bonds. Jadi kalau ditanya mempengaruhi profitabilitas atau enggak, tahun lalu juga ada tapi bond seri yang lain gitu. Jadi ada malah ini bunganya bagus, lebih turun loh sebenarnya. Lebih turun dibandingkan dengan yang si USD bonds sebelumnya ya. Bonds dan IDR bonds juga ya. Sebelumnya lebih tinggi lagi. Betul, betul. Sekarang lebih rendah. Jadi sebenarnya apa namanya? Ya secara interest rate harusnya lebih kecil malah. Lebih kecil, betul. I see. Tapi ya kita ada beberapa bank loan baru juga. Dari segi bonds ya lebih kecil ya. Dari bank loan kita dari replenish juga. Kalau dari segi interest rate relatif lebih kecil. Oke. Nah, berarti ya yang nonton nih, wah udah mulai hitung-hitungan nih. Oh ya ini udah lunas, oh ini baru ya, ini berapa ya kan? Wah interest rate-nya apa? Interest rate-nya lebih rendah. Bisa dihitung tuh. Bisa. Nanti ini Oktober ya, akhir Oktober kita keluarin laporan keuangan September nanti bisa dicocokin ya. Udah, karena kan udah masuk di akhir September kemarin ya udah masuk ya. Iya. Oke, berarti udah terreflect ya. Udah terfilek ya. Ya, oke. Nah, kalau bicara ini Pak, liabilitas kontrak nih. Nah, ini juga kemarin saya lihat juga agak mengalami penurunan nih Pak. Padahal kan again nih, marketing sales-nya naik dan sebelum diserah terimakan kan akan ke liabilitas kontrak kan. Tapi kalau secara di buku, liabilitas kontrak first half 2024 9,8 triliun. Liabilitas kontrak di first half 2025 itu turun jadi 8,6 triliun. Nah, apakah ini juga karena ada seasonality handover tadi atau ada faktor lain nih Pak sehingga liabilitas kontraknya juga ikut turun? Ya itu terkait seasonality handover juga. Ya berarti ya. Liabilitas kontrak itu kan ditentukan dari uang muka yang masuk dan nilai yang diakui di pendapatan. Ya, jadi naik turun itu hal yang wajar lah ya. Jadi bukan artinya wah ini berarti nanti pendapatannya bakal turun terus. Enggak gitu. Seasonality ya. Seperti itu. Oke, tapi ada level yang dijaga nggak sih Pak untuk liabilitas kontrak ini? Misalkan nih nggak boleh lebih rendah dari berapa triliun gitu. Kalau spesifik liabilitas kontrak sih kita nggak, lebih ke marketing sales saja. Lebih ke marketing sales ya. Pokoknya marketing sales genjot terus. Nanti kan terreflect di liabilitas kontrak maupun pendapatan itu akan terreflect. Gitu. Oke. Tergantung ya tadi butuh waktu 18 sampai 24 bulan. Betul. Dan kenapa naik turun? Karena ada marketing sales yang kadang-kadang kan, tadi saya udah cerita ada yang bisa kadang-kadang diakui langsung gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kan tidak terreflect di liabilitas kontrak. Ya. Soalnya banyak nih yang nanya, oh nih tapi kok pendapatannya turun, apa segala macam. Ya berarti kan udah terjawab biasa. Itu ya hal yang wajar terjadi lah ya kalau di properti ada certain kuartal yang dimana handovernya lebih rendah, ya otomatis akan sedikit turun, tapi nanti mungkin akan di carry over ke kuartal-kuartal berikutnya. Tapi yang jadi patokan marketing sales gitu ya. Saya ingat sekali waktu di 2024 ya tahun lalu Q1, Q2 itu kan saya banyak bertemu investor dan itu performance kita di first half 2024 tahun lalu ya itu bagus banget gitu. Di tahun sebelumnya itu naiknya bisa puluhan persen gitu.
Ya, kebetulan memang high base-nya di first half. Di second half dia agak ya stabil tapi lebih rendah. Kalau saya nggak salah seperti itu. Jadi memang ada seasonality seperti itu. Oke, paham, paham, paham. Oke, Pak. Next question, saya pengen nanya tentang land bank. Kayaknya nggak Oh, full boleh, boleh. berbicara BSD nggak ngomongin tentang land bank gitu kan? Karena kan BSD ini emiten dengan land bank terbesar lah ya di Indonesia. Oke. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah 4.380 hektar ya per, atau ada nama lagi nih Pak? Tambah ya, jadi berapa Pak Mike? Sekitar 5.200 hektar, Pak. 5.200 hektar. Oke. Iya. Saya baru tahu. Nih nanti di sini saya. Iya. Oke, berarti 5.200 hektar ya kan, dan apa namanya, mostly masih di BSD. Oh, 5.200 hektar itu dengan tambahan yang kemarin SMDM. Betul, betul, betul. Nah, makanya ya ada selisih itu. belum saya tambahin ya. Iya. Oke. Nah, yang saya mau tanya Pak, pertama bisa dikasih gambaran nggak sih ke teman-teman investor dengan 5.200 hektar tadi itu cukup untuk berapa tahun ke depan, Pak? Oke, 5.200 hektar itu memang 40%-nya itu kurang lebih ya, itu dari land bank-nya BSD sekitar 2.200 hektar. Itu sih masih cukup untuk 15 sampai 20 tahun ke depan. Oke. Ya, tapi kita melihat satu daerah ini kan suatu saat itu bisa mulai mature. Makanya kita sudah melakukan diversifikasi nih. Jadi termasuk sebenarnya upaya kita untuk melakukan akuisisi dari PT Surya Mas Duta Makmur Tbk yang proyek-proyeknya itu ada Rancamaya, Royal Tajur dan juga Harvest City. Itu juga untuk diversification juga. Jadi supaya ada kontribusi nih dari proyek-proyek di luar BSD City gitu. Selain itu kebetulan mereka juga lokasinya strategis, ada dekatnya kurang lebih dekat dengan akses tol juga, dan harganya pun oke gitu. Oke, pertanyaannya, nah yang lain Grand Wisata, Kota Wisata dan lain-lain itu saya rasa juga bisa 15 tahun, 10 sampai 15 tahun. Jadi perjalanannya Land Bank BSD ini sebenarnya masih cukup panjang. Oke, nah pertanyaan saya nih Pak, barusan pop up in my mind gitu ya. Kan sempat tuh kita hitung-hitungan kan. Wah, ini akuisisinya kalau dihitung per meternya tuh kalau nggak salah cuma 394.000 rupiah per hektar, atau bahkan mungkin Per meter persegi, meter persegi. asik banget per hektar. Salah. Oke. Persegi gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah kok bisa murah banget gitu. Ini mungkin yang BSD secara keseluruhan ya. Oke, ya nilai buku itu kan lihat dari nilai buku ya itu ya. Nilai buku itu kan sebenarnya mencerminkan nilai akuisisi. Ya, akuisisi kebetulan kalau di BSD City itu memang akuisisi sudah dimulai cukup lama dari 30 tahun yang lalu. Ya walaupun secara bertahap. Kalau beli sekarang ya pasti udah lebih tinggi harganya dari nilai buku itu. Oke. Nah, kalau yang akuisisi SMDM kemarin per meter perseginya berapa tuh, Pak? Oke, kemarin ya ini sering ditanya juga. Kita pakai asumsi aja ya. Asumsinya kan kita akuisisi SMDM 92% dari PT Surya Mas Duta Makmur itu kita akuisisi dengan harga sekitar 2,1 sampai 2,2 T ya. Artinya dan itu kontribusinya adalah artinya PT SMDM itu punya land bank sekitar 800 sampai 850-an hektar. Kalau saya nggak salah sekitar atau 800 sampai 900 lah sekitar itu. Oke. Jadi kalau kasarnya kita bagi aja nih dengan 2,2 T, sebenarnya ini buat beli perusahaan kan. Itu juga 92% ya, kalau totalnya mungkin 2,5 T lah sih. Tapi kalau kita hitung kasarnya nih 2,5 T, kita dapat 800 sampai 900 hektar. Itu per meter perseginya paling 250 sampai 300 ribu. Lebih murah gitu berarti. Lebih murah ya. Artinya ini juga sangat oke karena tanah seperti di Rancamaya itu ya harganya per meternya kalau kita jual itu udah 10 juta ke atas. Berarti udah 50 kali lipat ya? Ya, tapi kan begini, 300 ribu itu kan, let's say tadi per meternya kita beli asumsi kasar 300 ribu ya, itu kan baru tanah gross, tanah raw gitu ya. Nah kalau kita area efektifnya mungkin separohnya gitu kan yang bisa dijual, terus kita kasih infrastruktur dan lain-lain. Ya pokoknya kalau kita bisa margin 60-70% itu gross marginnya itu udah saya rasa udah oke banget. Iya, itu kalau saya lihat by data juga tertinggi di industri ya. 60-70% itu ya. Iya, iya. Karena kan ya ada yang di bawah 50 juga ada. Iya. Tertinggi sih menurut saya.
BSD juga gitu Pak. Oke, nah banyak pertanyaan dari teman-teman investor. Gini nih Pak, oke BSD kan udah akuisisi SMDM nih 2024, ya kan? Bakal ada next acquisition lah. Ada begitu Pak, emang teman-teman investor nih, oke udah akuisisi belum juga baru apa namanya baru dibangun lah ya tadi Bu. Iya, iya, iya. Ini pertanyaannya ada akuisisi lagi gak? Oh, ini oke, jawaban saya adalah kita selalu terbuka dengan semua kemungkinan itu ya. Ya, sebenarnya kan cara kita untuk expand itu banyak. Ya, kita bisa expand dari BSD City-nya sendiri. eh Kita juga bisa berkolaborasi nih sama pihak-pihak lain gitu ya. Seperti misalnya yang sudah terjadi kan sama Hong Kong Land, ada Navapark, kemudian Mitsubishi, ada Zora di BSD City, ada dengan Midbana, kita bikin proyek Kiera dan lain-lain. Jadi cara untuk expand itu banyak. Ya, jadi kalau ada akuisisi lagi atau enggak, ya kita pasti akan terbuka sama kemungkinan itu. Jadi kalau saya tangkap BSD ini berupaya untuk meningkatkan growth bukan hanya dari organik, Betul, tapi juga ada kemungkinan faktor anorganiknya juga ya. betul. Gitu. Berarti ya mungkin ya kita tunggu aja lah ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada berita lagi kan apa akuisisi perusahaan lain gitu kan. Soalnya kan kalau saya lihat di balance sheet juga cashnya tebal banget gitu. Kecil tembel. Iya, saya sangat mungkin. Karena dari Pak Haka mungkin ada yang pengen ditambahkan lagi Pak terkait dengan growth organik dan anorganik BSD. Sama sih Pak, kita di setiap segmen memang berusaha untuk meningkatkan kinerja ya Pak ya. Tadi yang SMDN tadi udah dibilang murah tuh, sekitar 300.000 per square meter. Itu ngomong tanahnya doang. Padahal kita akuisisi PT SMDM-nya dapat investment propertinya juga tuh. Ada hotel, ada Iya, cafe betul. juga. Jadi memang ya pasti kita sebelum melakukan corporate action seperti itu kita pelajarin dulu ya Pak, apa yang bisa kita dapat dari acquisition yang baru itu. Yang penting lokasi bagus, valuasi juga oke, dan bisa menambah diversifikasi dari portofolio kita. Iya. Pasti ya kita pasti pertimbangkan gitu. Apalagi kita memang untuk BSD sendiri kita dari manajemen masih sangat suka untuk expand ya. Iya. Just like other business player, kalau ada good opportunity ya pasti ambil gitu kan. Betul ya. Apalagi ya tadi cashnya juga tebel lah ya, jadi sangat-sangat memungkinkan. Nah, kalau bicara ini nih Pak, BSD mungkin sedikit drawback dari teman-teman investor ini kadang ada yang suka ngeluhnya gini nih Pak. BSD ini kan sama Demas kan ya kita bisa bilang mungkin satu grup lah ya Pak ya. Nah, kalau Demas itu kan teman-teman investor nih happy nih lihat dengan dividennya. Kan kemarin kalau nggak salah yield-nya bisa 17% gitu kan. Cuman ya kan dari teman-teman investor nih kok malah BSD-nya nggak bagi dividen, padahal kan labanya gede, triliunan gitu kan. Nah, ini sebenarnya kenapa sih Pak bisa beda gitu karakteristiknya, yang satu real bagi dividen, tapi yang satu BSD-nya nggak bagi dividen gitu. Itu mungkin ada penjelasannya kayak Pak. Sebenarnya kalau dividen itu kan keputusan dari pemegang saham ya, jadi di RUPS itu diputuskan. Nah, cuman kalau kita lihatnya memang BSD ini kan terutama proyeknya di BSD City itu kan pengembangannya masih 15-20 tahun ke depan. Jadi cash itu kita akan putar untuk pengembangan dulu gitu. Ya, kami harapkan ya suatu saat itu ada imbal baliknya ya seperti itu. Tapi kami maksimalkan cash yang ada itu untuk mengembangkan kawasan BSD City maupun perkotaan lainnya gitu. Jadi akan dibalikan lagi ke dalam bentuk ya pengembangan lahan, akuisisi perusahaan yang sifatnya mungkin nggak sekarang, tapi bisa dinikmati di masa yang akan datang, kurang lebih seperti itu ya Pak. Harapannya begitu ya. Ya soalnya deh ya pasti banyak yang ya dividen hunters lah. Dividend hunters ya. Ya itu balik lagi ke pilihan teman-teman gitu ya. Mungkin kalau senangnya dividen, mungkin ya Demas lebih memberikan dividen. Tapi kalau misalkan yang pengen lebih ke mungkin kita bilang pengembangan Value ya. ya di return earnings lah ya kita. Ya betul. Itu lebih ke BSD gitu. Oke, terus Pak ini kan kemarin saya juga sempat tahun lalu ya kita sempat company visit ya ke Oke, ya. bulan apa ya Pak? Pak ya 2024 ya. 2020 tahun ya. Ya.
Nah, itu kan saya diajak keliling itu, ya kan? Ada fase 1, fase 2, fase 3 gitu kan. Nah, mungkin boleh diupdate lagi nggak, Pak, ke teman-teman, sekarang nih udah masuk ke fase yang berapa, okupansi ada berapa persen, dan mungkin next plan-nya akan seperti apa, Pak, untuk di fase 1, 2, 3 ini, Pak? Jadi BSD City ini kan kita udah mulai dari tahun sekitar 1980-an ya Pak ya. Ya. Nah kita mulai itu dari fase 1. Fase 1 itu BSD City sebelah timur yang paling dekat sama Jakarta dulu. Kita mulai dari situ. Nah itu dari 1980-an sampai sekitar tahun 2008 kita kembangkan dan ya udah mature. Tapi masih ada beberapa slot land bank yang kita bisa launching sedikit-sedikit gitu. Tapi sejak tahun 2007-2008 kita udah mulai beralih fokus ke fase 2. Fase 2 itu yang di tengah-tengah yang ada Ion Mall, ada The Breeze. Nah, kita udah kembangkan dari tahun sekitar yaitu 2007-2008 sampai sekarang juga masih kita kembangkan dan di sekitar 3 tahun lalu gitu kita udah mulai masuk ke fase 3. Fase 3 ini yang paling sebelah barat yang ada kita punya izin lokasi 2.450 hektar di situ. Jadi tanah yang dipunya juga masih besar, masih cukup besar. Land bank mostly masih di situ. Dan untuk rumah-rumah juga kita udah mulai coba launching dari beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini kita udah masuk coba produk ruko komersial shop house. Dan ternyata pasarnya juga udah ada Pak di situ. Pas yang tahun lalu kalau nggak salah yang pas saya kemarin visit belum ada ya? Yang Belum ada, masih residensial aja. Kita fokus. Kita we're happy to facilitate Pak. Oke, itu bagus ininya ya, receptionnya. Tapi udah yang fase pertama udah sold out Pak. Kita masih coba kembangin lagi untuk the next phase untuk rukonya. Residensial tetap kita udah coba di yang sekitar 2-5 M dan sekarang bahkan udah ada produk terbaru yang udah sampai ke di atas 5 M di situ. Jadi dan udah ada mall baru juga namanya Isfara, itu outdoor mall dan ada tol udah tersambung. Jadi dari fase 1 ke fase 2 ke fase 3 itu 10 km dari timur ke barat itu udah tersambung semua sama jalan tol, Pak. Berapa menit tuh, Pak? Dari fase 1 ke ujung ke ujung. Berapa menit? Ya, cepat ya. Kalau naik tol sih cepet. Iya. Ya, nggak sampai 10 menit kayaknya. Ya, tapi memang uniknya begini, BSD kalau saya cukup lama tinggal di area Serpong ataupun Karawaci situ ya. 20 tahun yang lalu itu fase 2005 2006 itu fase 2 itu baru mulai waktu itu. Dan kita ngeliatnya dulu area apa ini gitu kan nggak ada apa-apa gitu. 2005 itu masih fokusnya itu mungkin BSD City belum terlalu fase 2-nya itu belum terlalu masih tahap awal gitu. Dan orang waktu itu bilang wah jauh sekali ya seperti itu gitu ya. Tapi sekarang saya nggak bisa bayangin 20 tahun yang lalu sekarang yang fase 2 ada The Breeze, ada Ion Mall, ada Ice, ada macam-macam gitu ya di fase 2. Nah, fase 3 sekarang ini masih ya kita sudah mulai launching residential yang harga 2 sampai 5 M ada, 5 sampai 8 M ada. Yang di atas 8 M juga ada gitu ya. Tapi areanya masih kebanyakan tuh masih tanah yang masih belum terbangun gitu kan. Artinya sudah disiapkan tapi masih land bank gitulah. Orang bilang ini jauh ini gitu. Ya mungkin 20 tahun lagi orang kan bilang wah nggak jauh ya, ternyata ada yang lebih jauh lagi pengembangannya gitu. Ya, jadi intinya adalah kita mau supaya nilai itu akan terus meningkat gitu loh. Dan kan ada istilah sekarang ada post suburb. Jadi kalau BSD ini sekarang ada suburbnya Jakarta, mungkin suatu saat BSD City dengan segala kantor termasuk kita tuh ada kawasan ekonomi khusus juga, ada kantor-kantor juga. Dan ini yang menarik orang-orang untuk tinggal dan bekerja di BSD. Mungkin suatu saat ada post suburb di mana orang-orang ini tinggal di luar BSD tapi kerjanya di BSD. Jadi yang penting nilai properti, nilai area itu akan terus meningkat. Oke. Nah, tapi dari fase 2 dan 3 tadi yang akan lebih difokuskan dalam jangka pendek lebih ke yang fase 2 dulu atau yang 3 nih? Ya. Dua-duanya kita coba kembangkan, Pak. Di fase 2 itu sekarang rumah yang premium yang kayak Nava Park dan kita juga ada yang
our own self development product yang premium juga, Enchante, Treasure, yang intinya di atas 10M Pak. Itu lokasi di fase 2 karena ya udah rame kan Pak. Iya. Ada komersialnya rame, Ion ada, Ice ada. Untuk di fase 3 kemarin-kemarin kita udah coba launching dari yang lebih murah dulu kan, tadi masih banyak tanah juga kan Pak. Tapi kita udah mulai coba tap juga di atas yang di atas 5M, tapi ya belum sampai selevel yang di fase 2 kayak gitu. Tapi pelan-pelan pasti pengembangannya akan ke fase 3 karena fase 2 Ya. udah dikembangkan udah cukup lama ya. Nanti ya dari 2008 ya tadi ya gitu. Udah nggak terlalu banyak lagi kan yang kosong ya. Sih makanya nanti ke fase 3 dan juga tadi ya yang ada akuisisi SMDM itu adalah untuk Iya, Oh, betul, ya. betul. Oke, Pak Ricardo dan Pak Michael, mungkin saya sekarang pengen nanya lebih ke next-nya nih. Kan sekarang kalau kita bicara BSD sekarang itu, yang saya tangkap nih ya, lebih fokusnya adalah ke segmen yang middle up lah ya. Di mana tadi ada kecenderungan ya keuntungannya adalah tidak terlalu terpengaruh dengan daya beli. Makanya kalau kita sambungkan lagi dengan topik kita di awal tadi yang ada 29 emiten yang masih merugi, mungkin kalau kita bedah isinya adalah yang menengah ke bawah yang saat ini masih challenging ya dari sisi daya belinya. Tapi kan BSD ini akan lebih fokusnya ke middle up, bahkan dari premiumnya juga besar. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah kedepannya BSD juga akan menetapkan di positioning yang sama, yaitu lebih fokusnya adalah ke yang middle up, atau justru akan mulai diversification ke yang low, Pak? kita menyasarnya ke semua segmen Pak. Kita pelajarin customer ada demand-nya di mana di setiap segmennya. That's one of the main advantage of having the fast land bank ya. Fleksibel juga untuk produk-produk yang kita launching di setiap segmen kita bisa. Yang penting demand-nya lagi ada gitu Pak. Kemarin mungkin ya tadi ada situasi makro segala macam jadinya yang middle up menengah ke atas lebih stabil. Tapi kalau misalnya ini udah recover pasti kita lebih genjot juga Pak untuk launching ini. Tapi untuk kalau di BSD City ya untuk tap lagi untuk yang improve lagi kan pasti ya ke atas ya Pak ya. Jadi kita di BSD City akan menyasarnya mungkin di setiap segmen, tapi kalau grow mungkin agak lebih ke atas. Tapi untuk di township lain seperti Grand Wisata itu kita masih ada juga Pak yang di sekitar 1M-an untuk rumahnya juga. Jadi kita selalu melihatnya itu demand ada di mana, kita coba satisfy the customer needs. Jadi menyesuaikan dengan permintaan pasar juga ya. Betul. Mungkin saya sebutkan juga sekalian promosi boleh nggak nih? Jadi di BSD City itu kita range-nya lumayan besar ya. Di 2-5 miliar itu kita ada produk namanya Teravia misalnya. 5-10 miliar itu ada Eona dan Armon. Jadi ada gitu ya. Wah. Harus beli berarti. Berarti 2-5 ada, 5-10 ada, yang di atas 10 pun kita ada, Enchante dan Treasure. Jadi sebenarnya kita nggak menengah ke atas dan premium saja, tapi yang menengah ada. Cuman memang strategi launching ini benar-benar kita harus prudent dan melihat kondisi pasar dulu. Mana yang tepat di launching sekarang, mana yang tepat di launching di misalnya awal tahun depan gitu. Jadi strateginya gitu. Pertanyaannya, ada nggak di BSD City yang di bawah 2M? Kita punya juga, tapi dalam bentuk apartemen. Jadi kita ada apartemen Akasa dan apartemen Upper West di BSD City. Di Jakarta sebenarnya kita juga punya Aerium di Jakarta Barat, ada Southgate di Jakarta Selatan, dan yang lebih premium ada Element di Kuningan ya. Nah kemudian kalau di Grand Wisata ya dan Kota Wisata, betul yang dikatakan Pak Michael itu kita ranging itu di bawah 2 miliar masih ada. Tapi yang menarik itu di Kota Wisata awal tahun ini itu kita mulai launching rumah yang bisa mencapai 10 miliar di Kota Wisata. Klasternya namanya Richmond. Ya, Itu anak dua saya, Pak. itu juga berarti. Aduh. Ya itu jadi kita sebenarnya semua segmen ada, cuman kita agresifnya waktu kapan itu kita sesuaikan sama kondisi pasar gitu. Oke. Istri saya nonton. Oke,
Beli itu rumahnya yang namanya yang premium lagi rumahnya ya. Kelas menengah enggak nih. Gitu. Oke. Berarti apa namanya kalau yang saya tangkap tadi memang sebenarnya various ya Pak ya. Ada yang menengah atas, ada yang menengah, ada yang lebih terjangkau lah. Iya, betul. Oke. Nah, kalau kita bicara BSD ke depan nih Pak, dari Pak Ricardo dan Pak Michael gitu ya. Katalis positif apa yang bisa mendongkrak kinerja BSD ke depan dan mungkin sebaliknya kira-kira ada tantangan apa yang mungkin perlu diantisipasi oleh perusahaan gitu ya, supaya teman-teman investor ini bisa dapat gambaran yang lebih jelas kalau misalkan mau invest di BSD ini Pak. Oke. Katalis dan tantangan ya ini jadi satu aja. Jadi sebenarnya kalau kita melihat itu kan ada yang internal dan eksternal. Kalau internal kami sebenarnya siap untuk terus membangun BSD City, funding kita udah siapkan dengan cash yang ada maupun dengan obligasi dan lain-lain. Ya kita siap mengembangkan. Pertanyaannya kan apakah demand-nya itu siap gitu kan. Jadi supply-nya kita siap. Launching kita akan lihat ya market seperti apa gitu. Kalau saya bisa foresee atau bisa melihat ke depan, katalis itu harusnya lebih datang dari eksternal. Jadi segala hal yang bisa membuat makroekonomi lebih baik, daya beli lebih meningkat, customer confidence untuk beli satu properti itu bisa jadi katalis yang bagus, bukan untuk PSE aja, untuk semua industri properti sebenarnya. Gitu. Jadi paling enggak yang kelas menengah atau menengah ke bawah itu bisa lebih confident untuk beli rumah. Kira-kira itu katalisnya. Jadi balik lagi sebenarnya ke daya beli masyarakat nih ya Pak ya faktor. Bagi ke situ, betul. Kalau internal kami sih sebenarnya kami punya land bank yang besar gitu ya. Punya land bank yang besar yang mungkin kan kalau perusahaan properti itu kan salah satu kelemahannya itu market siap tapi kami nggak misalnya market siap tapi perusahaan tersebut nggak punya land bank yang siap gitu. Mungkin land banknya kecil atau ada beberapa tapi terpisah-pisah sehingga delay waktu launchingnya kan. Jadi BSD City kami lihat ini land banknya sudah cukup siap, tinggal menunggu marketnya untuk bisa lebih agresif. Mungkin kalau kemarin Pak Menkeu Purbaya bilang Q4 ekonomi 5,5%. Nah berarti itu udah siap-siap nih Pak ya, supply-nya ada gitu ya. Betul, tapi dengan catatan kalau roda perekonomian bisa bergerak bagus dan lebih merata. Ya, karena kan kalau nggak merata kan takutnya yang masyarakat menengah nggak kan harus kebagian juga gitu kan gerakan roda ekonomi itu. Di atas. So, itu something yang mungkin harus di-observe juga. Oke. Kalau tantangannya Pak? Tantangannya kebalikannya tuh. Ya saya tadi ada beli masyarakat balik lagi ya Pak ya. Karena secara internal kami boleh dibilang land bank sudah ada, dana sudah ada, tinggal infrastruktur sudah ada, tinggal seberapa agresif kita mau jalan gitu. Oke, jadi balik lagi ya. Berarti kalau gitu kita sama-sama doa yang targetnya Pak Purbaya tercapai. Betul. Amin. Kalau misalkan 8%, wah itu pasti bukan Senin harga naik Senin, harga 2 kali lipat. Ayo sih, memang benar sih balik lagi ke ini ya, daya beli masyarakat ya Pak ya. Mungkin dari Pak Michael ada yang mau ditambahin lagi Pak tentang katalis positif dan juga tantangan Pak. Dari developer sendiri BSD selalu tadi land bank udah besar, terus jadi fleksibilitas launching ada, kolaborasi dari nama-nama besar dari lokal maupun internasional juga udah ada. Perencanaan kota sudah sedemikian rupa udah siap gitu ya Pak ya. Jadi fasilitas semua udah ada, infrastruktur udah ada. Jadi PR sebagai dari developer itu kita udah coba sebagai developer udah siap lah kapanpun demand-nya ada. Ya udah. Jadi katalisnya itu kita tunggu aja. Sebenarnya dari beberapa tahun kan juga pemerintah udah sangat suportif sebenarnya untuk sektor perekonomian. Nah ini mungkin my last questions Pak, mengenai status PSN ya. Kan kita baca di berita kan BSD dan satu emiten lagi mendapatkan title gitu ya, proyek strategis nasional gitu kan. Nah, pertanyaan saya sebenarnya lebih ke seberapa berdampak status PSN tadi Pak untuk BSD sendiri, dan mungkin bisa dijelasin ke teman-teman nggak sebenarnya benefitnya apa sih Pak dengan diberikannya status PSN tadi Pak? Ya, oke.
Sebenarnya untuk BSD kita lebih mengembangkannya ke arah KEK ya, kawasan ekonomi khusus. Nah, kawasan ekonomi khusus ini udah didapatkan BSD, anak usaha BSD nanti yang mengelola kawasan ekonomi khusus ini. Dan saat ini sudah ada di 2 lokasi. Jadi yang di fase 2 yaitu area Digital Hub dan sebagian satu gedung di Green Office Park. Satu lagi selanjutnya adalah di area fase 3. Jadi fase 3 ini akan dikembangkan nantinya. Nah, sekarang ini kita sedang mengembangkan satu kawasan komersial namanya Digital Hub. Itu yang merupakan area dari KEK itu. Nah, KEK itu sebenarnya fokusnya itu kan adalah untuk usaha-usaha seperti atau aktivitas komersial seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan teknologi digital. 4 itu, kurang lebih kan itu. Benefit yang didapat apa? Benefit yang didapat itu ada secara umum ya, saya bagi 2, ada fiskal dan non-fiskal. Jadi kalau fiskal ya seperti tax incentive seperti itu ya. Kalau non-fiskal itu biasanya lebih ke hal-hal terkait misalnya perizinan gitu ya, dan ya itu terus digodok oleh Dewan KEK seperti itu. Impact-nya tapi lebih buat tenan-tenan itu ya. Jadi benefit-nya untuk tenan-tenan itu. Impact-nya buat BSD apa? Kalau kami melihat berarti ini kan satu area komersial dan perkantoran yang baru di area BSD. Ya pastinya ini akan meningkatkan job creations di area itu, dan simply said kalau ada pekerjaan di satu area itu akan jadi crowd puller juga. Jadi ujung-ujungnya adalah permintaan akan residensial dan komersial itu juga meningkat. Orang-orang BSD itu nggak perlu lagi ya, tanda kutip nggak harus pergi ke Jakarta commuting setiap hari, tapi mereka justru bisa bekerja di area yang sama, dan mungkin nanti akan ada area-area supporting di sekitar BSD ini yang bekerja di area KEK ini, kurang lebih gitu. Jadi ya mungkin sederhananya ini area KEK ini ya akan menunjang atau meningkatkan nilai dari area BSD dan juga meningkatkan demand residensial dan komersialnya. Oke. Pak Michael, ada yang ingin ditambahkan? Iya, sebenarnya tadi seperti yang Pak Ricardo udah sampaikan, ya kawasan ekonomi khusus di BSD City ini sebenarnya salah satu milestone besar untuk BSD sebagai developer ya Pak ya. Jadi ya diharapkan juga tadi bisa nambah recurring income juga dari area perkantoran baru kan. Terus ya tadi untuk yang nanti ada area-area post suburb ya tambah banyak lapangan pekerjaan kita ciptakan di BSD City. Tahu nanti ya tadi nggak usah ke Jakarta lagi untuk kerja, dan ya pastinya mempercepat laju ekonomi ya Pak ya, terutama di area BSD City dan sekitarnya di area Serpong dan Tangerang ya, seperti itu Pak. Mungkin saya tambahin juga ya, tapi nggak terkait lagi sih. Tapi ada yang menarik loh, itu soal post suburb itu. Jadi di sekitar BSD City ini kan sekarang banyak property development juga ya, yang dimana mereka itu fokusnya itu residensial gitu. Banyak yang sering tanya, ini kira-kira kalau BSD City terganggu nggak dengan adanya competition di sekitarnya yang tiba-tiba muncul banyak gitu ya. Kalau menurut saya dari pengalaman kami gitu ya, mungkin satu harganya agak beda gitu ya. Tapi yang menarik justru dengan kemunculan properti development di sekitar kita yang maksudnya di luar BSD City ya, itu justru meningkatkan populasi di sekitar area kami, dan justru itu mendongkrak penjualan komersial kami. Gitu. Jadi kan orang boleh lah tinggal di sekitar kami, tapi nongkrongnya, kerjanya, hangoutnya, ke rumah sakit ya, ke sekolahnya itu kan di area BSD. Jadi itu sebenarnya post suburb itu, ini di luar pembahasan KEK, post suburb itu memang dampaknya walaupun mungkin ada menciptakan competition dikit-dikit, tapi buat komersial kami itu bagus sekali juga gitu. Oke. Wah, jadi udah clear lah ya teman-teman ya. Kita kayaknya udah cukup panjang juga kita kulik-kulik nih tentang BSD. Tadi kita bicara mulai dari sektor properti secara overall, ke depannya seperti apa. Kemudian tadi kita bahas juga tentang laporan keuangan BSD, marketing salesnya, profitabilitasnya, kemudian juga land banknya, kemudian aksi akuisisi ke depan atau ekspansi organik dan anorganik dan lain sebagainya. Jadi rasanya teman-teman udah dapat banyak insight ya dari video ini. Nah, terakhir Pak, dari saya mungkin kalau dari Pak Ricardo dan Pak Michael, ada nggak nih alasan kenapa teman-teman investor nih
bisa mempertimbangkan BSD sebagai salah satu alternatif untuk investasi, Irfan ya, baik di propertinya ataupun di sahamnya nih, Pak. Oke. Kalau di propertinya dulu saya jawabnya. Di propertinya sih jelas kawasan BS ini kan masih berkembang dan tanahnya juga masih ada berapa ratusan hektar yang belum ribuan hektar yang belum dikembangkan. Jadi ini masih ada potensi kenaikan nilai dan memang lama-lama akan bergeser ya ke area suburb ini. BSD akan jadi hopefully akan jadi satu commercial and business center juga gitu loh di area Tangerang maupun Tangerang Selatan gitu. Jadi saya rasa untuk invest atau untuk tinggal di properti BSD City maupun di proyek-proyek lainnya ada Grand Wisata, Kota Wisata, Rancamaya dan lain-lain atau Grand City Balikpapan itu dengan infrastruktur dan kapabilitas dari manajemen Sinar Maslen itu rasanya masih sangat baik gitu ya. Untuk saham, ya saham saya taruh di paling akhir karena ini komunitas saham kan. Oke, untuk saham pertimbangannya kalau saya yang paling jelas adalah land bank yang dimiliki BSDE itu masih ada 5.200 hektar. Dengan dengan nilai per meter persegi itu juga kalau dihitung per meter persegi harga jualnya berapa secara rata-rata, kita dapat nilai market cap-nya, kita dapat nilai NAV-nya. Nah, NAV itu kalau dibandingkan dengan market cap itu diskonnya masih cukup besar. Yaitu bisa jadi pertimbangan di mana sebenarnya boleh dibilang market cap BSD yang sekarang itu masih ya ini memang subjektif ya, tapi relatively masih undervalue gitu. Yang kedua, selain kami punya lahan land bank yang cukup besar, yang kedua kami punya kapabilitas yang cukup untuk mengembangkan kawasan perkotaan itu dan terreflect dari marketing sales kami setiap tahunnya. Jadi bukan hanya land bank yang besar dan tapi kami kan juga terus mentranslate itu jadi penjualan. Oke, dari Pak Michael mungkin bisa ditambah. Secara fundamental dari laporan keuangan juga kita aset juga masih tumbuh dari tahun ke tahun, pendapatan juga revenue, net income juga kita bisa pertahankan di level yang oke ya Pak ya. Rasio-rasio juga keuangan kita BSD masih cukup sehat. Jadi untuk dipertimbangkan sebagai saham yang baik gitu dengan yang faktor-faktor yang tadi Pak Ricardo udah mention, ya itu masih sangat masuk akal gitu. Ya, tentunya itu pendapat dari kami ya. Apa sih nilai-nilai yang bisa kami tawarkan, BSD tawarkan gitu ya. Tapi untuk keputusan investasi ya itu kami serahkan kembali ya kepada investor. Ya. Oke, dan ya perlu saya ingatkan juga ya teman-teman ya. Jadi